Terima kasih. Ada yang jawab? Kang Salim? Kang Salim hadir? Hadir Pak. Itu Pak mesin injeksi. Terus? Selang. Terus? Mesin gerindra, kompresor, bor, kabel. Itu mesin injeksi atau pompa bertekan. Mungkin gitu Pak. Oke, good ya. Jadi ada dua tipikal sebetulnya ya. Tipikal untuk pertama tuh dia dibor dulu, ada yang dibor dulu, kemudian disemprotkan injeksinya ya dengan mesin pengeboran gitu ya, baru dimasukkan alat injeksinya. Nah di sini memang ada beberapa tipe ya, tipe alat yang digunakan. Yang pertama tadi ya, kita harus ada alat pencampur. Kalau kita menggunakan semen, pasti kan ada air. Jadi kita harus siapkan alat pencampur, bisa semen air atau bahan apapun, apapun. Kemudian yang terpenting juga ada alat kompresor, karena alat kompresor itu yang dapat menekan ya, kan bahan-bahan kimia atau bahan semen itu ditekan sehingga keluar dari nozzle ya, nozzle lubang di ujung di ujung si nozzle itu dia keluar, kemudian dia akan terpencar si material semennya atau bahan kimia akibat tekanan dari kompresor. Jadi pertama memang alat pencampurnya harus ada, kemudian alat pengalirnya juga harus ada, kemudian ada pompa sementasi, ya dia tersementasi, baru ada kompresor untuk menekan tekanan sehingga si bahan pencampurnya atau semen dengan airnya bisa melalui nozzle atau ujung dari pipa injeksinya seperti itu. Ya, jadi peralatan injeksi harus diketahui juga. Kemudian terkait dengan bahan kimia, nah ini bahan kimia ada yang tahu kira-kira bahan kimia itu yang sering digunakan apa itu? Semen. Terus selain semen, apa lagi? Bahan kimia ya, semen, otman, apa lagi? Seal, kimia. Seal Pak, nat kimia. Seal. Terus? Itu di buku catatannya ada ya, jadi nanti kita dihafal, dibaca lagi untuk buku catatan yang terkait dengan growth injection. Tadi disampaikan bahwa ada namanya Portland semen atau semen Portland yang ada di pasaran. Bisa juga menggunakan copper. Ada juga menggunakan fly ash ya, atau terbang. Ada juga yang menggunakan bahan kimia lain ya, kayak poliakrilik ya, poliakrilik, lamides ya, natrium silika, dan terakhir emulsi bitumen. Jadi ada beberapa bahan kimia yang dapat digunakan untuk growth injection dalam perbaikan tanah. Ya, itu bahan kimia, jadi ada semen, ada kapur, ada abu terbang atau fly ash ya, kemudian ada polikrides, natrium, silika, dan terakhir emulsi bitumen. Itu sering dipakai dalam perbaikan tanah. Ya. Kemudian di sini kelebihan kurangan ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kelebihan kurangan dari ini, kurangan dan kelebihan dari program
road injection, menggunakan bahan kimia cair dan menggunakan bahan semen. Jadi ada yang menggunakan semen ya campur air, cek-cek baru semprotkan gitu ke dalam tanah yang terbuka. Ada juga menggunakan bahan kimia cair lainnya yang tadi disebutkan tadi loh, yang ada apa poliakrilik gitu ya, silika. Nah itu bahan cair. Nah banyak sih produk-produk di luar sana terkait dengan bahan stabilisasi tanah. Gitu. Tapi konsepnya seperti itu, dia bahan kimia. Ada yang tahu terkait dengan kelebihan kekurangan kita menggunakan bahan cair ya dengan menggunakan semen ya? Silakan. Kalau misalkan ini Pak, pakai bahan semen biasanya kan pipanya harus ukurannya besar ya dibanding kalau misalkan pakai bahan kimia cair itu bisa masuk pipa-pipa kecil gitu. Good. Lagi yang menambahkan dari ya, silakan. Ini mereview ya, teman-teman tuh selama ini nangkep atau datang dan pergi gitu ilmunya. Apa kelebihannya? Ada yang tahu nggak? Karena kadang-kadang kan kalau dijelasin bahwa kimia sama semen jangan serta-merta nanti di lapangan ketika diminta oleh pihak rencana gitu ya. Ini menggunakan bahan semen atau ini menggunakan bahan kimia cair misalnya kayak poliakrilik dan seterusnya, itu harus dibedakan penggunaan semen di mana, penggunaan bahan kimia ya. Memang di perbedaan antara penggunaan bahan kimia dan penggunaan semen dalam stabilisasi atau dalam perbaikan tanah itu pertama memang bisa bahan kimia tanah itu bisa mengisi rongga ya, mengisi rongga partikel tanah yang lebih halus. Di sini memang bahan kimia memiliki kemampuan untuk penetrasi yang lebih baik daripada bahan semen. Ya. Itu menurut US CE. Ya, ini tadi sudah disampaikan di buku. Catatan juga sudah ada, tolong dipelajari saja bahwa dengan menyampaikan desain akan selalu. Kemudian akan dilakukan pada rongga tanah itu mengikat dan mengeras. Artinya apa? Jadi kalau semen itu masuk ke dicampur air, dia akan mengalami sementasi, termasuk di tanah juga. Jadi rongga-rongga yang diisi oleh semen dan air itu si rongganya akan tersementasi. Karena apa? Karena sifat dari semen itu dia bisa mengeras ya, tersementasi. Terutama kalau rongga-rongganya sudah terisi, itu sangat baik sehingga tidak terjadi ke penurunan yang cukup signifikan ya. Ya itu adalah, ini ada alat ya, baik dari campur, alat campur, alat aduk ya. Kemudian pemasukan ke alat packer test ya. Kemudian untuk batuan packer test itu dicocok. Kemudian kita pompa ya harus disiapkan. Kemudian juga kabel kompresor ya, disiapkan. Kalau mau ada instrumentasi menggunakan hygrometer, jadi kita bisa tahu tekanan air yang terjadi di sekitar atau di bawah air tersebut. Oke, itu adalah peralatan. Ini jadi ada dua reaksi utama ya untuk sterilisasi kimia itu. Pertama reaksi pertukaran kation ya, dan kemudian usaha stabilisasi. Jadi bahan semen, bahan baku
atau terbang, ya. Dan juga contoh lain poliakrilamida, ya, tungstika dan pembangunan atau emosi gitu kan. Nah, tadi disampaikan bahwa perbedaan antara bahan kimia dengan semen dalam pekerjaan growting atau growth injection itu tentunya lebih mudah kita menggunakan bahan kimia daripada bahan semen. Karena apa? Karena bahan kimia itu dia bisa menembus rongga yang sangat kecil. Ya. Di sini kita ketahui bersama gitu ya, antara diameter 10 mili, ya, dia bisa digunakan untuk rongga segitiga atau rongga partikel habis. Nah, dengan bahan kimia ya yang tadi disampaikan, bukan semen, ini bahan kimia itu bisa masuk ke diameter yang 10 sampai 15 meter. Itu macam-macam bahan kimianya ya, tapi bahan kimia cair itu ada di pasaran sih, tapi saya nggak tahu tuh takarannya seperti apa. Ya. Kemudian selanjutnya mengenai jet routing. Ya. Tadi ada yang bisa diulang kalau growth injection apa? Tata bahasa growth injection. Berapa? Silakan. Saya tahu. Jet growting bedanya apa dengan growth injection? Halo? Gimana Pak? Kurang jelas tadi suaranya Pak, maaf. Jadi tadi kan sudah dibahas terkait dengan growth injection, di mana growth injection itu dengan cara menyuntikkan, ya, dengan cara menyuntikkan semen slurry atau bahan kimia cair lainnya ke dalam rongga tanah, ya. Jadi kita harus tahu dulu tuh rongga tanahnya seperti apa, apakah lempung atau pasir, ya. Kenapa? Karena tadi di tanah itu macam-macam tuh. Kalau lempung itu kan permeabilitasnya kecil ya, kecil sekali gitu. Artinya rongganya kecil sekali. Tapi kalau di pasir itu rongganya besar. Atau kalau misalnya rongganya itu besar, nah itu nggak bisa menggunakan bukan. Itu cukup dengan selari semen. Contoh waktu itu saya sampaikan, misalnya di sini ada suatu tanah, kemudian di sini ada sheet pile, ini sheet pile dan kemudian di sini ada air laut, ini air laut misalnya. Tanah di sini biasanya terkena seepage yang antar bolvernya dia masuk ke dalam tanah area di belakang sheet pile. Ini masuk, kemudian terus di piping itu hilang butiran halus ya, akibat air jadi merongga. Ini rongga, kalau ini rongga ini didiamin, lama-lama kalau ada butiran di belakang sheet pile ini, dia akan terjadi amblesan, ya, karena ini masih berongga. Nah, kalau rongganya gede gini, kira-kira kita pakai apa? Pakai growth injection atau pakai growth injection dengan kapur atau dengan semen atau dengan bahan kimia kalau gitu. Coba. Kalau rongganya banyak seperti ini. Yang rongganya gede itu akibat piping proses. Jadi rongganya gede. Ini untuk mengisi ini kita bisa menggunakan bahan kimia cair kah atau menggunakan slurry semen kalau udah gede. Coba ada yang tahu nggak kira-kira cocoknya menggunakan apa? Ya? Pakai semen, Mbak. Ya, good pakai semen. Ya. Karena kalau untuk
bahan cair itu dia bisa mengisi yang lebih kecil ya. Tadi disebutkan 10 sampai berapa 15 nanomili ya. Kecil banget rongga itu bisa masuk ke si bahan kimia. Tapi kalau udah rongganya gede gitu, cocoknya pakai semen biar tidak dan biar lebih efisien, lebih murah. Karena kalau pakai grouting itu pakai kimia cair yang akrilik, polietilen, polyethylene dan seterusnya itu mahal, ya. Lebih jauh lebih mahal. Karena biasanya kalau mampet kering sebentar itu di nozzle-nya mampet dia. Kalau dia di nozzle-nya mampet itu nggak bisa dibersihkan. Kita harus beli nozzle baru. Nah nozzle-nya itu mahal. Ya. Jadi ininya juga apa? Perawatannya juga cukup luar biasa seperti itu. Harus benar-benar diperhitungkan masalah keringnya bahan kimia di selang atau di nozzle tadi ya. Seperti itu. Hati-hati. Oke, kalau menggunakan jet grouting gimana? Ada yang tahu? Penyuntikan juga atau apa? Jet grouting. Penyuntikan semen selari dengan kecepatan tinggi, Pak. Oke. Askia yang lain? Non pertanyaan Ateos. Oke ya, jet grouting itu mirip-mirip sih, mirip-mirip untuk jet growth injection. Tapi kalau growth injection itu memang kita lebih baik tahu dulu rongganya akibat proses piping atau proses pemadatan yang kurang benar gitu ya, dimana nggak pemadatannya sangat buruk gitu. Ini jalannya sudah jadi, itu memang perlu diperhitungkan dengan metode tadi, apakah injection ya, growth injection atau metode jet growting. Ya tadi disampaikan Askia itu memang berkaitan dengan petikan semen selari ya ke dalam jalan dengan kecepatan tinggi. Jadi memang dia dapat berikan suatu bangunan stabilisasi, tapi umumnya dia itu berbentuk hollow ya, beda dengan growth injection. Kalau ini itu dia membentuk hollow sehingga nanti dia akan lebih kuat atau lebih sebagai perkuatan tanda dasar seperti itu. Nah, jet growting itu memang efektif ya di tanah maupun di pasir maupun di lembah. Orang bisa ngomongin laptop. Cuman dan tahu nggak kira-kira nih jet growting itu lebih pasnya di pasir atau di lempung? Walaupun dua-duanya bisa, tapi lebih cocoknya di mana yang sama kira-kira? Di pasir ini yang purely sand gitu atau di tanah lempung? Kira-kira ada yang tahu ya? Ada yang tahu? Jadi efektivitas metode jet growting itu memang sangat dipengaruhi oleh oleh sifat erodibilitasnya, erosibilitas atau erodible itu sejauh mana dia bisa terkikis ya oleh air ya, baik kerikil maupun pasir murni itu biasanya lebih mudah terkikis ya. Karena jet growting itu menyemprotkan semen dan air ke sekeliling tanah di sekitarnya seperti itu. Ya. Jadi efektivitas dari jet growting itu lebih lebih memungkinkan gitu, pada tanah pasir karena tanah pasir murni itu dia lebih merata dan kalau di Lampung kan sulit terkikis gitu akibat jet growting. Jadi kita lebih
kan lebih cocok di pasir murni. Nah, di sini kita ketahui ada tiga sistem dasar jet grouting, ya. Saat pengukuran di dalam tanah. Ada yang tahu nggak sistem pengukuran jet grouting apa aja? Kira-kira. Ini udah beberapa kali ini ya, beberapa kali disampaikan di kuliah-kuliah. Kita tahu tiga sistem. Yang pertama apa? Single rod system, ada yang double rod system, dan ada yang triple. Itu sudah disampaikan di perkuliahan kemarin. Ya. Oke, di sini tadi penjelasan tadi bahwa kemudian dalam perbaikan tanah jika selari kita katakan dengan kecepatan tinggi atau penyemprotan yang cukup kencang, ya. Oh, Sehingga nantinya berarti nggak materi lainnya. membentuk matriks